Wah, pagi-pagi udah ngomongin saya nih. Kata siapa? GR banget kamu Mita. Ngaku aja deh, saya denger kok. Ternyata hidup saya begitu menarik ya. Sampai ibu-ibu sibuk banget menggosipin saya. Siapa juga yang gosipin kamu? Kita cuma kasihan sama Mas Gani. Dia kerja keras tiap hari. Istrinya malah foya-foya. Ya ampun. Mita, kenapa? Lihat nih, skincare aku jatuh, jadi pecah gini. Ya ampun, Mita. Aku kira kamu kenapa? Cuma skincare jatuh. Cuma, Mas, ini skincare aku yang paling penting. Mana bisa aku pergi nggak pakai ini? Ya udah, terus kamu mau gimana? Ya, kamu beliinlah yang baru. Sekarang juga, aku habis mandi, harus udah ada. Aku butuh, Mas. Berapa harganya? Murah kok, cuma 200.000. 200.000? Penghasilan aku sehari aja nggak nyampe segitu, Mita. Kadang cuma 30, kadang 40. Kamu tahu sendiri, kerjaan aku nggak nentu. Ya berarti kamu harus kerja lebih keras lagi dong, Mas. Aku nggak mau tahu. Aku butuh skincare itu. Aku nggak mau muka aku hitam, gosong, banyak flek. Nanti teman-teman aku lihat, Mas. Aku malu. Ya, uangnya dari mana? Aku aja masih mikir besok mau makan apa. Itu sih urusan kamu. Pokoknya kamu harus beliin. Nanti sore aku mau pergi sama teman-teman aku. Aku minta ongkos buat pergi. Kamu harus cari uang yang banyak. Mita, aku ini suami kamu. Bukannya kamu dukung, malah kamu tekan terus. Aku nggak mau hidup miskin. Aku mau kelihatan cantik. Dan itu tugas suami, memenuhi kebutuhan istrinya. Tapi kamu juga harus tahu keadaan aku, Mita. Gak usah banyak membantah, ngerti gak sih? Po, lihat tuh si Mita bening bener sore-sore gini. Bajunya bagus banget. Makasih ya Bu Lina. Iya, bagus juga ngabisin duit suaminya. Sore-sore dandan begitu, mau kemana tuh? Maaf ya, saya nggak level ngomong sama kalian. Saya ini bertemannya dengan teman-teman yang sosialita. Halah, sosialita apaan ya, Po? Itu mah cangkang doang. Isinya mah kumpulan orang maksa gaya semua. Iya tuh Bu, bener banget. Udah gak heran lagi deh sama yang begitu mah. Ibu-ibu kalau iri bilang aja, jangan malah nuduh macem-macem. Apanya yang harus diriin? Aslinya G punya, tapi harus segala diadain. Ujung-ujungnya jadi numpukin hutang deh. Stres iya, banyak gaya juga iya. Hidup mah mending seadanya aja Bu. Realistis, bergaya seadanya. Bu Sari gak usah ikut campur urusan saya deh. Udah cuaca cerah gini malah terasa sumpek banget gara-gara ketemu orang-orang kampung yang cuma ngegosipin orang. Dih, sombong banget sih Mita. Suaminya cuma kerja serabutan aja, gayanya selangit. Iya, biarin aja, Po. Ntar juga kena batunya tuh. Sandra, maaf ya aku telat dikit. Nggak apa-apa, Ta. Kok kamu kelihatan agak beda ya hari ini? Makeup baru. Enggak, cuman dandan sederhana aja. Justru kamu sih cantik banget, glowing. Haha, bisa aja. Aku habis dari klinik kecantikan tadi pagi. Klinik kecantikan? Iya dong, klinik kecantikan yang mahal itu. Sekarang aku rutin perawataan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ambil semua paket lengkap. Astaga, serius segitunya? Pantesan kamu cantik banget. Kalau aku cuma pakai skincare biasa, murah lagi. Oh iya, suami kamu itu duitnya kayak nggak pernah habis-habis ya? Ya, alhamdulillah lah, dia kerjaannya stabil, bisnis lancar. Sekarang dia cuma duduk santai sambil ngejalanin hobinya.
Hobinya apa emangnya? Koleksi motor unik dan antik gitu deh. Ya ampun, enak banget dong. Oh iya, kalau kamu mau ke klinik itu, aku antar aja yuk. Biar nggak lama ngantri, lumayan bisa hemat waktu. Soalnya aku udah jadi pelanggan VIP di sana. Wah, boleh deh. Tapi aku harus izin suami aku dulu ya. Kalau aku mau ke sana, aku kabarin kamu deh. Alhamdulillah meskipun cuma 5.000, tapi aku bisa nyisihin untuk menabung. Semoga dari kecilnya uang ini bisa jadi lebih banyak dan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Mas, kamu udah di rumah? Alhamdulillah hari ini ada kerjaan. Tadi lumayan banyak yang minta aku buat jadi kuli panggul. Kamu kenapa? Baru pulang mukanya udah bete aja. Mas, aku pengen banget deh perawatan. Perawatan apa, Mita? Ya, perawatan wajah, badan. Aku butuh uang buat treatment itu. Treatment. Kamu kan udah punya skincare di rumah. Tiap hari juga kamu pakai. Ah, kamu tuh nggak ngerti ya. Itu tuh cuma skincare murah. Kamu tahu nggak? Aku tiap hari cuma skincarean sama produk yang harganya bahkan nggak nyampe 200.000. Sementara teman-teman aku mukanya glowing, kinclong. Mereka perawatan di klinik yang terkenal, Mas. Kamu itu udah cantik, Risa. Lagian, Cantik menurut siapa? Kamu aja nggak ngerti. Pokoknya aku mau perawatan di klinik itu. Biar kayak si Sandra, kayak semua teman aku. Belum lagi kalau nanti aku ketemu teman-teman aku yang lain. Aku nggak mau dong muka aku dekil, bisa malu aku, Mas. Mita, untuk kebutuhan kita aja, kita masih banyak kekurangan. Menurut aku, harga skincare kamu itu udah cukup mahal loh. Masa kamu mau bilang murah? Ya murah lah. Kamu pikir wajah aku bisa glowing cuma pakai produk begitu? Ya harus sama perawatan juga lah. Kalau enggak aku pakai uang tabungan aja ya. Jangan, Mita. Itu buat kalau ada yang penting. Buat jaga-jaga kalau ada yang sakit atau ada yang butuh mendadak. Kalau tabungan itu dipakai, kita nggak punya apa-apa lagi. Berarti kamu lebih pilih tabungan itu daripada aku. Bukan gitu, Mita. Ini buat kira kalau ada apa-apa. Pokoknya aku nggak mau tahu. Tolong, Mita. Ngerti sama keadaan kita. Aku benar-benar capek hidup sengsara. Terus, kalau kamu nggak ngasih uang itu, aku mau kita cerai. Cerai? Cuma gara-gara hal kayak gini. Cuma, ini bukan cuma soal perawatan, Mas. Ini soal harga diri aku. Aku nggak mau kelihatan paling buruk di antara teman-teman aku. Kalau kamu nggak bisa ikutin aku, ya udah kita nggak usah bareng. Udah, Mas, sampai sini aja nganterinnya. Cepet pergi sana. Aku malu kalau sampai ada yang lihat aku pakai motor butut ini. Mita, motor ini kita beli dari uang halal. Kenapa kamu malu? Muka kamu itu emang muka-muka orang miskin ya. Udah, nggak tahu malu. Udah pergi sana. Jangan lama-lama di sini. Ya udah, aku pulang dulu. Itu si Mita. Mita. Sandra, kamu udah datang juga. Tadi itu suami kamu ya? Kok pakai motor jelek kayak gitu sih? Oh, itu, iya. Hah? Motor antik dia. Dia suka koleksi barang-barang antik gitu. Oh gitu, sama dong kayak suami aku. Tapi kok kamu gak pernah cerita ke aku? Aku kan orangnya introvert. Kamu? Introvert? Kayaknya gak mungkin banget deh. Oh iya tak, minggu kemarin kan kamu minjem uang aku ya 500.000. Katanya gak punya cash, nanti gantinya ditransfer. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada ya.
Aduh, lupa banget, sumpah. Tadi pagi mau transfer, tapi keburu-buru gitu. Nanti aku transfer ya, beneran. Udahlah Ta, 500.000 doang, gak usah diganti lah. Loh, kok gak usah? Iya gak usah lah repot, aku ikhlasin aja. Ya udah deh, makasih ya. Bu, kemarin saya lihat si Mita keluar dari klinik kecantikan itu loh, yang sekali perawatannya bisa jutaan. Iya, saya juga dengar-benar gitu. Padahal suaminya kerja serabutan. Kok ya bisa gayanya begitu mewah? Si Mas Gani itu kerja banting tulang. Tapi istrinya, ya gayanya gak sesuai sama dompet. Iya, kasihan banget Mas Gani. Kerja keras. Tapi istrinya, aduh, gak ada mikirnya. Wah, pagi-pagi udah ngomongin saya nih. Kata siapa? Ger banget kamu Mita. Ngaku aja deh, saya denger kok. Ternyata hidup saya begitu menarik ya. Sampai ibu-ibu sibuk banget menggosipin saya. Siapa juga yang gosipin kamu? Kita cuma kasihan sama Mas Gani. Dia kerja keras tiap hari. Istrinya malah foya-foya. Ya, betul. Ibu-ibu gak usah deh ngurusin hidup saya. Saya mau perawatan, mau belanja. Itu urusan saya. Lagi pula, kalian kan emang sering iri sama saya. Tuh, lihat aja wajah dekil kalian gak bisa dibandingin sama wajah glowing saya ini. Alah, siapa yang iri sama kamu? Gaji suaminya aja kecil gitu. Gaya aja setinggi langit. Jangan-jangan, itu juga hasil merek suami kamu. Makanya bisa perawatan sampai segitunya. Tadinya saya mau belanja sedikit. Tapi daripada malu, mending saya gak jadi belanja aja deh. Saya pura-pura kesel aja biar bisa pergi. Berisik banget sih, saya mau belanja aja jadi gak mood kan. Udahlah, mendingan belanja di supermarket aja, biar nggak ketemu orang-orang kampungan kayak kalian yang bisanya berisik terus ngurusin hidup orang. Idih emosi, pakai bilang nggak mood segala. Bilang aja nggak jadi belanja karena mau ngutang kan? Karena ada kita di sini, jadi nggak jadi deh belanjanya. Iya, Pok, bener banget tuh. Ada apa, Mita? Mas, tolong Mas, ini wajahku kenapa? Mita? Wajah kamu kenapa merah-merah gitu? Aku nggak tahu Mas. Pas aku bangun, tiba-tiba udah gini. Tolong Mas, sakit. Mungkin itu karena treatment kemarin, tah. Nggak mungkin Mas, klinik itu kan mahal. Ya udah, coba kita kompres dulu pakai air ya. Nggak mau Mas, itu cara kampung. Kalau nanti wajah aku tambah parah gimana? Terus mau kamu gimana? Pokoknya aku mau ke klinik itu lagi. Aku mau komplain. Aku kan mau wajahku glowing, kok malah merah-merah gini. Aduh, mana sakit banget lagi. Tapi kita udah nggak punya uang lagi, Mita. Uang tabungan aja udah kamu pakai buat ke klinik itu kemarin. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku harus ke klinik itu lagi sekarang. Aku nggak mau wajahku sampai rusak. Apa kata teman-teman aku nanti? Cukup, Mita. Selama ini aku udah cukup sabar ya ngadepin kamu dan gengsi kamu yang setinggi langit itu. Aku selalu berusaha nurutin apa yang kamu mau. Aku banting tulang kerja apa aja, asal menghasilkan buat kamu. Dan sekarang aku udah nggak sanggup lagi. Silahkan kamu mau bagaimana, aku nggak akan ikut campur lagi. Mau kemana Mas? Mas? Kemalangan seringkali datang tanpa aba-aba. Begitulah dengan nasib Mita. Awalnya ia begitu bahagia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun dengan cara menginjak suaminya. Tak pernah ia pikirkan akan ada hari yang seperti ini. Yang ia tahu hanya bagaimana cara agar semua egonya terpenuhi.
Kini, menyesal pun sudah tak berarti. Mita tidak hanya kehilangan kepercayaan dirinya, tapi ia juga kehilangan orang yang selalu mendorong kemajuan hidupnya.